Bab 1616. Tuan Su, kekuatan apa lagi yang bisa kamu panggil? Lu Yugang sedikit penasaran. Tuan Lu Xing akan tahu kapan saatnya tiba. Ye Yunfei tertawa. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan lebih dari selusin potongan batu giok, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menuliskan banyak informasi di dalamnya. Lu Xingsu, kirim seseorang untuk membantuku mengirimkan slip giok ini ke pasukan dan keluarga yang aku tunjuk, kata Ye Yunfei kepada Lu Yugang. Oke, Penatua Mo, Anda akan menangani masalah ini. Lu Yugang mengangguk, dan berkata kepada seorang penatua bernama Mo dari perusahaan perdagangan Sifang. Oke, saya akan segera melakukannya. Tetua Mo berdiri, mengambil selusin keping batu giok, dan meninggalkan pesawat ruang angkasa. Lu Xingsu, kamu mengirim kelompok mata-mata lain untuk menyelidiki situasi dunia mayat, kata Ye Yunfei kepada Lu Yugang. Oke, Lu Yugang mengangguk, dan segera mengeluarkan perintah untuk mengirim sekelompok mata-mata untuk menanyakan berita tentang dunia mayat. Dia sangat yakin dengan Ye Yunfei sekarang, pada dasarnya dia melakukan apa yang Ye Yunfei katakan. Tuan Su, kemana kita akan pergi sekarang? Lu Yugang bertanya. Pergi ke markas bank komersial Sifang terlebih dahulu. Aku berencana untuk membuat sekumpulan formasi untuk melindungi keamanan markasmu. Lu Xingsu, kirim seseorang untuk segera membeli sekumpulan bahan formasi dan berikan padaku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Siapkan sekumpulan formasi. Lu Yugang terkejut. Ya, Lu Xingsu, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Tidak lama kemudian, dia kembali ke markas bank komersial Sifang. Bank komersial Sifang awalnya adalah kekuatan yang berorientasi bisnis, dan sangat mudah untuk membeli berbagai bahan. Segera, sejumlah besar bahan formasi terus terkonsentrasi di tangan Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei mulai mengatur formasi di dalam dan di luar markas bank komersial Sifang. Dengan peningkatan kekuatan, level formasi Ye Yunfei saat ini juga telah sangat meningkat. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei telah mengatur beberapa formasi besar. Tuan Muda Su, seberapa kuat formasi ini? Petik 2. LV Yugang mengikuti sisi Ye Yunfei, dan terkadang menanggapi permintaan Ye Yunfei untuk membantu. Melihat formasi besar terbentuk, dia mau tidak mau bertanya. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Sangat kuat. Petik 2. Lu Yugang sangat terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia tidak dapat mempercayainya. Lu Xingsu dapat mencobanya. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Bagus. Petik 2. Lu Yugang segera bergerak dan menyerang salah satu formasi besar. Boom! Satu demi satu energi kekerasan membombardir formasi besar itu, mengguncangnya sedikit. Hanya saja selain goncangan, tidak ada alasan untuk mengguncang formasi. Kerusakan apa yang dia derita dari serangan itu? Benar saja. Petik 2. Lu Yugang menyerang formasi besar untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa menghancurkannya. Dia terkejut sekaligus bahagia. Anda harus tahu bahwa dia memiliki kekuatan sempurna di alam Dao Yuan, dan dia hampir yang terkuat di antara para penguasa alam Dao Yuan. Bahkan dia tidak dapat menembus formasi besar ini, dan akan lebih sulit bagi master biasa dari alam Dao Yuan untuk menerobos. Apalagi formasi Ye Yunfei bukan satu-satunya. Tuan Su, formasi besar yang telah Anda siapkan bahkan lebih kuat daripada formasi besar penjaga bank komersial Sifang kami. Dengan kumpulan formasi ini, kemampuan pertahanan markas besar bank komersial Sifang kami telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Yugang berkata dengan bersemangat. Tidak, Lu Xingsu, formasi pelindung perusahaan perdagangan Sifang Anda awalnya sangat kuat, tetapi karena kerusakan bertahun-tahun, lebih dari setengah kekuatan formasi telah hilang. Saya akan mulai memperbaiki formasi pelindung ini sekarang, dan kamu akan mengetahuinya saat itu. Itu luar biasa, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai memulihkan formasi penjaga di markas bank komersial Sifang. Karena berbagai bahan susunan yang dibeli oleh bank umum Sifang sudah cukup, kemajuannya sangat cepat. Hanya dalam 2 hari, formasi penjaga sudah diperbaiki. Formasi sudah selesai. Ye Yunfei berdiri di inti formasi, menginjak kakinya, dan menghirupnya dengan ringan. Gemuruh. Sebuah formasi besar menjulang ke langit, seperti payung raksasa, menutupi seluruh markas besar perusahaan perdagangan Sifang. Kantor pusat, apakah ini benar-benar formasi besar dari markas kita?
Ini terlalu kuat. Petik 2. Para eksekutif senior bank komersial Sifang bergegas keluar satu persatu, melihat formasi besar yang baru diperbaiki di depan mereka dengan mata terkejut, dan berseru. Para master alam Dao Yuan ini secara alami dapat merasakan kekuatan menakutkan dari formasi besar ini. Haha, Tuan Muda Su, kamu benar. Sampai sekarang, saya tidak tahu seberapa kuat formasi penjaga di markas kami. Selanjutnya, mari kita siapkan sekumpulan formasi di sini. Petik 2. Ye Yunfei memamerkan sosoknya, masuk ke tanah, mengeluarkan 10 kaki tanah dan cambuk naga, dan mulai mengusir energi tanah, dan mengatur berbagai formasi dan tempat berbahaya. 1 hari berlalu, akhirnya, Ye Yunfei mengatur sekumpulan formasi tanah. Dengan cara ini, ada formasi dan formasi tanah di mana-mana di dalam dan di luar markas besar bank komersial Sifang, dan pertahanannya sangat ketat. Belum lagi, penguasa alam Dao Yuan, bahkan jika sekelompok master alam Dao Yuan datang, akan sulit untuk menyerang. Level formasi saya saat ini benar-benar meningkat pesat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Lu Xingsu, ayo kembali ke markas besar faksi Ziwei sekarang. Petik 2. Kata Ye Yunfei kepada Lu Yugang. Alasan mengapa Ye Yunfei datang ke markas bank komersial Sifang untuk mengatur formasi ini adalah agar Lu Yugang tidak khawatir. Oke, saya akan segera mengatur sekelompok elit untuk pergi ke faksi Ziwei denganmu. Petik 2. Lu Yugang mengangguk. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei dan Lu Yugang membawa anak buah dan kuda perusahaan perdagangan Sifang ke dalam pesawat ruang angkasa dan menuju ke arah sekte Ziwei di negara bagian Yan. Pada saat yang sama, banyak pasukan di hutan belantara timur menerima slip giok. Pandangan King Feng. King Feng Guan adalah kekuatan yang sangat rendah di Donghuang, hampir acuh tak acuh terhadap dunia, dan bahkan tidak banyak orang yang menyadarinya. Namun, hanya beberapa barang antik tua di Donghuang yang tahu bahwa meskipun kekuatan ini rendah Qi, itu adalah kekuatan yang nyata, kekuatannya mencengangkan, dan dalam sejarah Wilderness Timur, itu pernah terkenal dan termasuk salah satu kekuatan paling kuat di Wastelen Timur kuno. Siapa yang mengirim slip giok ini? Di kuil Tao di kuil King Feng, seorang pendeta Tao tua yang sedang duduk bersila sedang bermeditasi. Tiba-tiba, seorang pendeta Tao muda bergegas masuk dengan sepotong slip giok. Setelah membaca isi slip giok, Tao tua itu langsung berdiri, dengan ekspresi kaget di wajahnya, dan bertanya pada Tao kecil itu. Pendeta Tao kecil itu terkejut dan mundur lagi dan lagi, tidak dapat berbicara. Karena, dalam kesannya, dia belum pernah melihat emosi pendeta Tao tua ini berfluktuasi begitu banyak. Jangan takut, beritahu aku perlahan, siapa yang mengirim slip giok ini? Tao tua itu bertanya dengan lembut. Itu dikirim oleh seorang penatua dari bank komersial Sifang, dan dikirim oleh kakak senior Su Fei dari sekte Ziwei. Pendeta Tao kecil itu mendapatkan kembali ketenangannya dan berbisik. Lewati perintahnya, biarkan semua orang berkumpul di Hall of Pure Heart. Segera, dan kita akan pergi ke faksi Ziwei di kerajaan Yan. Pendeta Tao tua itu berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, di sebuah desa kecil terpencil di suatu tempat di Eastern Wasteland, seorang lelaki tua memegang slip batu giok di tangannya, dan berdiri di bawah pohon besar di kepala desa, berpikir lama. Tanpa diduga, di kehancuran timur, masih ada orang yang mengingat keluarga Lin kita. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat, kata lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu memimpin sekelompok penduduk desa ke sebuah pesawat luar angkasa, terbang ke langit, dan menuju sekte Ziwei. Bab 1617. Di kota tertentu, di gang sempit, di toko kelontong. Seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua sedang melihat slip batu giok di atas meja di depannya. Pembunuh tanah kami telah menghilang di Donghuang selama ratusan tahun, dan masih ada orang yang tahu tentang kami dan telah menguasai rahasia inti kami. Apa asal-usul saudara senior sekte Ziwei ini, Su Fei? Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri, jalan. Ayo pergi dan lihat. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berdiri dan membuat keputusan. Di hutan belantara timur, satu demi satu kekuatan menerima slip giok yang dikirim oleh Ye Yunfei, dan kemudian bergegas ke faksi Ziwei dengan pasukan mereka. Sekte Ziwei negara bagian Yan, di ruang konferensi. Ye Yunfei, Lu Yugang, Liu Zhangmen dan eksekutif senior lainnya dari faksi Ziwei, eksekutif senior inti bank komersial Sifang, semuanya ada di sana.
Baru saja menerima kabar bahwa koalisi hutan belantara timur telah diumumkan di kota Tianbai. Seorang mata-mata dari bank komersial Sifang, yang bertugas menanyakan berita, masuk ke aula dan melapor ke Lu Yugang. Juga, dalam beberapa hari terakhir, beberapa pasukan hutan belantara timur telah dimusnahkan oleh alam mayat, dan semua mayat telah dibawa pergi oleh alam mayat. Dikatakan bahwa alam mayat telah memusatkan kekuatannya dan bersiap untuk berurusan dengan pasukan sekutu hutan belantara timur. Mata-mata itu melanjutkan, dunia mayat maju selangkah demi selangkah, dan tampaknya tidak akan berhenti sampai menaklukkan seluruh hutan belantara timur. Liu Zhangmen menghela nafas. Ambisi dunia mayat benar-benar hebat. Tuan Su, jika kita ingin membentuk pasukan, kita harus melakukannya secepat mungkin. Petik 2. Lu Yugang menatap Ye Yunfei. Ye Yunfei mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin mengatur pasukan yang besar. Ya, lebih cepat lebih baik. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Su, pasukan apa yang akan Anda panggil? Sekarang di hutan belantara timur, selain perusahaan perdagangan Sifang dan Yaosu kami, beberapa kekuatan besar lainnya telah bergabung dengan alam mayat, dan beberapa telah bergabung dengan pasukan sekutu hutan belantara timur. Su Fei, keluarlah, titik. Mereka mengumpulkan sekelompok orang dan berkata bahwa mereka datang untuk mencarimu. Pada saat ini, seorang diaken dari Sekte Ziwei bergegas masuk dan berkata kepada Ye Yunfei, biarkan mereka masuk. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwa di luar markas besar faksi Ziwei, dan segera tahu siapa yang datang, dan berkata dengan lantang. Oke, diaken itu berjalan keluar. Setelah beberapa saat, diaken masuk dengan selusin orang. Lebih dari selusin adalah pendeta Tao. Memimpin seorang pendeta Tao tua, auranya sedalam laut, membuat orang tidak mungkin melihat kekuatan seperti apa dia. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya adalah Tuan Su. Pendeta Tao tua itu mengarahkan pandangannya pada Ye Yunfei begitu dia memasuki aula. Itu benar, Tuan Kuguan, silahkan duduk. Ye Yunfei memerintahkan seseorang untuk pindah tempat duduk. Tuan Su, apa yang Anda katakan? Master Kuguan memandang Ye Yunfei, ragu untuk berbicara. Tuan Kuguan, di slip giok ini, ada apa yang Anda inginkan King Feng Guan? Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan sepotong slip giok terbang keluar dan mendarat di depan Master Kuguan. Kuguan Zu mengambil slip giok, dan kekuatan jiwanya segera merasakannya, dan kemudian dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tuan Su sangat baik, kami tidak akan pernah melupakan King Feng Guan. Tuan Kuguan berdiri, memberi hormat pada Ye Yunfei, dan berkata dengan rasa terima kasih. Hehe, Tuan Kuguan terlalu sopan. Ini hanya usaha kecil. Petik 2. Ye Yunfei dengan cepat membalas kesopanan itu. Apa, pendeta Tao ini ternyata adalah pendeta Tao dari kuil King Feng dalam legenda. Lu Yugang dan eksekutif senior perusahaan perdagangan Sifang terkejut saat mendengar ini. Perusahaan perdagangan Sifang adalah kekuatan besar di tanah air timur, jadi mereka tahu sesuatu tentang kuil King Feng. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius, yang pernah mengejutkan hutan belantara timur di zaman kuno. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, gerbang gunung itu tiba-tiba ditutup dan tidak lagi berhubungan dengan dunia luar. Lambat laun, kekuatan dahsyat ini menghilang dari Donghuang, dan bahkan mulai dilupakan. Hanya beberapa kekuatan besar yang mencatat beberapa perbuatan tentang kuil King Feng. Tanpa diduga, pendeta Tao dari kuil King Feng datang ke markas besar faksi Ziwei. Tuan Muda Su, Anda menyebutkan dalam surat Anda bahwa Anda ingin membentuk pasukan besar untuk berperang melawan dunia mayat, dan kami kuil King Feng memutuskan untuk bergabung. Ku Guanzu berkata kepada Ye Yunfei, terima kasih Ku Guanzu atas dukunganmu. Kata Ye Yunfei, Tuan Su, sama-sama. Mulai sekarang, jika Tuan Su membutuhkan bantuan dari King Feng Guan, Anda bisa bertanya. Kata Ku Guanzu sambil tersenyum. Hebat, dengan penambahan King Feng Guan, kekuatan pasukan kita telah meningkat pesat. Lu Yugang dan eksekutif senior bank komersial Sifang semuanya sangat bersemangat. Su Fei, sekelompok orang lain keluar dan mereka juga mencarimu. Tiba-tiba, diaken itu masuk lagi dan berkata kepada Ye Yunfei. Yah, biarkan mereka masuk. Ye Yunfei mengangguk. Setelah beberapa saat, diaken itu membawa selusin orang ke aula. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan penampilan yang sangat biasa. Su Fei. Begitu dia masuk ke aula, lelaki tua itu menatap Ye Yunfei dengan cahaya yang mengancam. Benar,
Hall Mastermu, silakan duduk. Ye Yunfei memerintahkan seseorang untuk membawa selusin kursi, dan berdiri dan berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku milik Hall Mastermu?" Pria tua itu menjadi pucat karena kaget. "Hall Mastermu sangat kuat di hutan belantara timur saat itu. Aku tahu itu tidak mengejutkan." Ye Yunfei tertawa. Mungkinkah orang ini memiliki banyak latar belakang? Melihat adegan ini, Lu Yugang dan yang lainnya mau tak mau menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Ketika Tuanku Guan mendengar kata-kata Hall Mastermu, seluruh tubuhnya terkejut, dan dia menatap lelaki tua itu dengan mata yang tidak bisa dipercaya. "Iya, aku tidak akan berbicara tentang omong kosong yang tidak perlu. Apa yang kamu katakan di Slip Giok?" Master Aula Kayu menatap Ye Yunfei dan bertanya langsung. Memanggil, Ye Yunfei telah bersiap untuk waktu yang lama, menjentikkan jarinya, dan sepotong batu giok jatuh di depan Tuan Aula Kayu. "Tuanmu, semua yang ingin kamu ketahui ada di dalamnya," kata Ye Yunfei. "Kekuatan jiwa Hill Mastermu segera merasakannya." Mendesis, Hall Mastermu menunjukkan ekspresi gembira dalam sekejap. "Tuan Su, terima kasih atas kebaikan Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan kami." "Pak Su, jika Anda punya perintah, katakan saja." Petik 2. Tuanmu merasakan batu giok itu tergelincir sejenak, lalu berdiri, membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Ye Yunfei, dan berkata, "Itu benar-benar mereka." Petik 2. Tuanku Guan tidak bisa menahan senyum masam ketika dia mendengar kata "bisa." "Saya akan membentuk pasukan, saya tidak tahu apakah Hall Mastermu tertarik untuk bergabung," kata Ye Yunfei. "Oke, ayo bunuh untuk bergabung." Tuanmu tidak memikirkannya sama sekali, dan langsung mengangguk. Untuk membunuh. Lu Xingsu, saya tahu asal-usul orang-orang ini. 400 tahun yang lalu, di Wastelen Timur kita, ada organisasi pembunuh bernama Disa. Tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Tak disangka, organisasi pembunuh ini masih ada. Tiba-tiba, seorang eksekutif senior yang lebih tua dari Bank Komersial Sifang menunjukkan keterkejutan, dan berkata kepada Lu Yugang melalui transmisi suara, "Bunuh bumi." Lu Yugang kaget, dan akhirnya teringat organisasi pembunuh ini lebih dari 400 tahun yang lalu. Bab 1618. Su Fei, ada sekelompok orang lain di luar yang juga mencarimu. Diakon baru saja masuk dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Ye Yunfei, "Mungkinkah kekuatan besar lainnya telah tiba?" Lu Yugang dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. "Lu Xingsu, beritahu saya, bagaimana Tuan Su memanggil kekuatan yang kuat ini?" Seorang eksekutif senior Bank Komersial Sifang mau tidak mau bertanya kepada Lu Yugang melalui transmisi suara. "Aku juga tidak tahu, metode Tuan Su sebagus dewa, dan aku tidak bisa menebaknya." Petik 2. Lu Yugang tidak bisa menahan nafas. Benar, Tuan Su memang ahli dalam segala hal, dan orang-orang harus diyakinkan. Eksekutif senior itu juga menghela nafas. Setelah beberapa saat, selusin orang lagi memasuki aula. Lebih dari selusin pria gemuk dan kekar dengan tangan sepanjang lutut memiliki darah yang mengerikan mengalir di tubuh mereka. Begitu mereka masuk, semua orang di aula merasakan tekanan yang mendekat. "Patriark Gu, tolong cepat duduk." Ye Yunfei berdiri dan berkata kepada kepala seorang lelaki tua yang kekar, "Kamu adalah Su Fei, saudara senior dari Sekte Ziwei. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Apakah yang kamu katakan di Slip Batu Giok benar atau salah? Jika kamu berbohong kepada kami, konsekuensinya akan sangat serius." Petik 2. Pria tua kekar menatap Ye Yunfei, katanya belak-belakan, "Hehe, klan kunomu benar-benar terbiasa berbicara dengan cepat." "Yah, aku tidak ingin berbicara omong kosong, tolong lihat Patriark kuno." Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengirim Slip Giok ke Patriark kuno. "Tuan Muda Su sangat baik dan berbudi luhur, klan kuno kita tidak akan pernah melupakannya." Setelah membaca isi Slip Giok, kepala klan kuno berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei. Lebih dari selusin orang kuno lainnya juga berdiri pada saat yang sama dan memberi hormat kepada Ye Yunfei bersama. Gaya orang-orang kuno seperti ini, sikapnya lugas, keluhan dan keluhannya jelas, dan tidak ada ambiguitas. Kemudian, Patriarku juga menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan pasukan yang dibentuk oleh Ye Yunfei. "Patriark Gu, mungkinkah kamu adalah klan kuno dari kehancuran timur, yang dikatakan memiliki darah kera iblis primordial di tubuh mereka?" Tiba-tiba, Tuanku Guan bertanya.
Itu benar, Patriark Gu mengangguk, mendesis. Terdengar suara terengah-engah yang mengejutkan di aula. Kekuatan kuat lain yang pernah mengguncang Wilderness Timur. Selanjutnya, kelompok demi kelompok orang datang ke markas faksi Ziwei tanpa henti, semuanya mencari Ye Yunfei. Dan semuanya berada di hutan belantara timur. Kekuatan yang dulunya terkenal dan kuat telah pensiun karena suatu alasan, dan sekarang mereka semua ditemukan oleh Ye Yunfei. Ada total 12 kekuatan. Lu Xingsu, apa pendapatmu tentang kekuatan pasukan kita? Ye Yunfei memandang Lu Yugang dan bertanya sambil tersenyum. Haha, Tuan Su, aku benar-benar yakin. Pasukan yang kita bentuk sekarang sudah sangat kuat. Lu Yugang menjawab sambil tertawa lebar. Ngomong-ngomong, Tuan Su, pasukan kita harus memiliki gelar. Menurutmu apa nama yang bagus? Ku Guanzu tiba-tiba bertanya pada Ye Yunfei. Sebut saja Tentara Tianxuan. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata dengan santai. Dengan sebuah nama, kita harus memilih seorang pemimpin. Jika tidak, akan ada perang dan tidak akan ada tatanan yang bersatu, dan masalah akan mudah terjadi. Kata Ku Guanzu lagi, tidak perlu dikatakan bahwa pemimpin pasukan Tianxuan ini pastilah Tuan Su. Apakah Anda punya pendapat? Lu Yugang berkata dengan keras. Aku tidak keberatan. Ku Guanzu segera mengangguk. Dia sendiri datang ke sini untuk Ye Yunfei. Tentu saja dia mendukung Ye Yunfei. Yang lain juga mengangguk setuju. Yah, karena semua orang salah mencintaimu, aku akan menjadi pemimpin pasukan ini. Hanya saja berbagai urusan tentara masih perlu didiskusikan dan diputuskan oleh semua orang. Petik 2. Ye Yunfei tahu bahwa dia tidak bisa lalai, mengangguk dan dikatakan. Lu Xingsu, Anda terus mengirim orang untuk menanyakan tentang situasi alam mayat dan pasukan sekutu hutan belantara timur. Kami tidak akan bergerak untuk saat ini, dan kemudian kami akan membuat keputusan berdasarkan tindakan alam mayat dan dunia timur. Pasukan sekutu hutan belantara juga kirim orang untuk membeli berbagai ramuan segera. Semakin tinggi angkanya, semakin baik, dan semakin cepat kecepatannya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata, Oke, Lu Yugang mengangguk. Dia sekarang sangat yakin dengan Ye Yunfei. Awalnya, dia adalah pemilik kantor pusat bank komersial Sifang, dan dia milik orang besar yang menekan satu sisi di hutan belantara timur, tapi sekarang di depan Ye Yunfei, dia sepenuhnya mematuhi kata-kata Ye Yunfei. Biarkan pesanan berjalan, biarkan semua orang memasuki senjata ajaib luar angkasa saya untuk berlatih secara berkelompok. Saya akan membantu semua orang membuat terobosan. Semua orang, termasuk Master Dao Yuan Realem. Petik 2, kata Ye Yunfei. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan mulai membuat alkimia. Lu Yugang, yang mengatur pasukan Tianxuan, memasuki menara hantu secara berkelompok untuk berlatih. Di dalam menara hantu, setahun kemudian, dengan bantuan Ye Yunfei di bawah bantuan Ye Yunfei, sejumlah besar master berhasil menerobos. Banyak dari mereka menerobos ke alam Dao Yuan. Di antara mereka, beberapa master, termasuk Ku Guanzu, Mu Tangzu, Gu Patriark, Del, di bawah bimbingan Ye Yunfei, cobalah untuk menyerang alam Hunyuan. Di atas alam Dao Yuan adalah alam Hunyuan. Namun, sangat sulit untuk menerobos dari alam Dao Yuan ke alam Hunyuan. Untuk sebagian besar alam Dao Yuan Tuan, itu setara dengan sangat sulit untuk menerobos ke alam Hunyuan dengan mengambil ramuan. Hanya dengan memahami sejumlah hukum tertentu, terobosan yang berhasil dapat dilakukan. Tuan Ku Guan, Tuanmu dan Patriark Gu telah terjebak di alam Dao. Ini, Ye Yunfei menjelaskan kepada mereka secara rinci beberapa hukum langit dan bumi di benua Hongmeng, yang mencerahkan mereka dan mulai menyerang alam primordial. Tuan Su, jika Ku Guan jika mereka benar-benar dapat menerobos ke alam Hunyuan, maka pasukan langit mendalam kita akan lebih kuat daripada harimau. Petik 2, Lu Yugang berkata dengan bersemangat. Ya, Lu Xingsu, kamu baru saja menerobos ke alam Dao Yuan belum lama ini, ketika kamu telah mengumpulkan cukup banyak, jika kamu ingin menembus alam primordial, kamu bisa datang kepadaku untuk mempelajarinya bersama. Petik 2, kata Ye Yunfei. Bagus, Tuan Su, jangan bicara tentang penelitian, katakan saja bahwa saya datang kepada Anda untuk meminta nasihat. Di mana saya memenuhi syarat untuk belajar dengan Anda. Petik 2, kata Lu Yugang sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Dong Huang, markas besar keluarga Zhao,
Markas besar keluarga Zhao saat ini telah menjadi benteng utama dunia mayat di Donghuang. Di aula yang penuh dengan mayat, sekelompok para penguasa dunia mayat duduk bersila di tanah, semuanya mengenakan jubah hitam. Selain itu, ada juga sekelompok pejabat tinggi dari kekuatan besar di hutan belantara timur, termasuk keluarga Zhao, sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Meng, Del. Di tengah aula, seorang pria dengan wajah agak pucat, pemuda pucat berbaju hitam duduk di posisi tinggi dengan wajah acuh tak acuh. Lapor ke Pangeran Kelima, sekelompok pasukan di Wastelen Timur telah membentuk pasukan koalisi di kota Tianbai, dan kekuatan keseluruhannya tidak lemah. Petik 2. Seorang pria berjubah hitam berdiri di depan Pangeran Kelima dan berkata, jadi, bagaimana dengan membentuk koalisi? Tentara dunia mayat kita akan langsung membunuh mereka, hancurkan saja mereka. Petik 2. Pangeran Kelima berkata dengan suara dingin. Pangeran Kelima, kami mengirim lebih dari 80 alam Daoyuan untuk berurusan dengan perusahaan perdagangan Sifang, semuanya terbunuh dan tidak ada yang kembali. Saya mengirim orang untuk menanyakan tentang berita bahwa penguasa alam Daoyuan dari perusahaan perdagangan Sifang kami dibunuh oleh seorang anak laki-laki bernama Su Fei dan kepala eksekutif perusahaan perdagangan Sifang, Lu Yugang. Petik 2. Pria berbaju hitam itu berkata lagi, ada pemuda seperti itu di Eastern Wastelen. Anda dapat mengirim seseorang untuk merekrutnya dan membiarkannya bekerja untuk dunia mayat kita. Petik 2. Pangeran Kelima sedikit terkejut, dan berkata, saya telah mengirim seseorang untuk merekrut, dan anak itu tidak hanya menolak untuk menyerah, tetapi juga membunuh utusan yang kami kirim. Petik 2. Pria berjubah hitam itu berkata, karena dia menolak untuk digunakan oleh dunia mayat kita, maka bunuh dia. Petik 2. Pangeran Kelima berkata dengan ringan, semuanya, saya baru saja menerima kabar bahwa sekarang markas besar telah mengirim lebih dari selusin Master Alam Hunyuan, dan mereka bergegas ke Donghuang. Ketika lebih dari selusin Master Alam Hunyuan ini datang ke Donghuang, kami akan memulai operasi skala penuh dan berusaha untuk bertarung dalam jangka pendek. Taklukkan seluruh tanah air timur dalam waktu singkat, kata Pangeran Kelima, mendesis. Keluarga Zhao, sekte pengontrol binatang, keluarga Gan dan pemimpin tingkat tinggi lainnya dari kekuatan besar menarik napas dalam-dalam setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran Kelima. Satu Master Realm Hunyuan sudah cukup untuk menekan Donghuang. Markas besar dunia mayat sebenarnya mengirim lebih dari selusin Master Realm Hunyuan. Memikirkannya membuat orang takut. Pangeran Kelima, beberapa monyet awan terbang telah keluar dan ingin melihatmu. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam masuk dan melapor ke Pangeran Kelima. Monyet yin terbang. Ada monyet yin terbang di kehancuran timur. Sudahkah Anda melihatnya dengan jelas? Pangeran Kelima sedikit terkejut. Aku melihatnya dengan jelas, itu persis sama dengan Flying Yin Monkey yang legendaris. Kata pria berbaju hitam itu. Monyet terbang yin adalah klan yang kuat di dunia bawah. Omong-omong, ia memiliki hubungan dengan dunia mayat kita. Biarkan mereka masuk. Pangeran Kelima berpikir sejenak dan berkata, Bab 1619. Setelah beberapa saat, 8 monyet yin terbang masuk ke aula. Silakan duduk dengan cepat. Pangeran Kelima tidak bisa menahan keterkejutannya secara diam-diam ketika dia melihat 8 monyet yin terbang. Baru saja dia sedikit ragu apakah akan benar-benar ada monyet yin terbang di kehancuran timur, tetapi sekarang setelah dia melihat 8 monyet yin terbang ini, dia akhirnya mempercayainya. Flying Yin Monkey adalah ras yang sangat kuat di dunia bawah, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada dunia mayat. Dan ada hubungan tertentu antara dunia mayat dan dunia bawah. Oleh karena itu, Pangeran Kelima sangat menghormati monyet yin terbang ini. Para Master Wilderness Timur di aula itu diam-diam terkejut ketika mereka melihat 8 monyet Flying Yin dengan aura yang menakutkan. Guru Wilderness Timur ini tentu saja tidak asing dengan 8 monyet Flying Yin. Sebelumnya, di area penambangan kuno Beihan, ketika 8 monyet yin terbang baru saja lahir, mereka membantai orang dan kuda yang ditempatkan di area penambangan kuno dari berbagai kekuatan besar di hutan belantara timur. Pasukan utama di hutan belantara timur juga secara khusus mengatur sekelompok master untuk memasuki area pertambangan kuno untuk mengepung dan membunuh 8 monyet yin terbang, tetapi tidak ada yang terjadi setelah itu. Tanpa diduga, saya melihat monyet Flying Yin ini secara langsung sekarang. Saya putra suci dari klan monyet terbang Yin, kami sedang mencari pisau ini.
Salah satu monyet terbang Yin berkata terus terang. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya, dan pisau panjang hitam muncul di depannya, memancarkan aura yang aneh. Putra suci dari klan monyet Yin terbang. Pangeran kelima hanya bisa terkesiap ketika mendengar kata-kata monyet mendung yang terbang. Monyet Flying Yin adalah ras yang sangat kuat, salah satu penguasa dunia bawah. Orang di depannya sebenarnya adalah putra suci dari klan monyet Flying Yin. Identitas ini terlalu menakutkan. Pangeran kelima mengerti bahwa meskipun dia adalah pangeran kelima dari dunia mayat, dia jauh di belakang putra suci monyet Yin terbang. Aku pernah melihat pisau ini sebelumnya, ada di tangan Su Fei. Seorang anggota tingkat tinggi dari keluarga Zhao berteriak kaget saat melihat pisau hitam panjang itu. Memanggil, dengan sekejap, putra suci itu mendatangi petinggi keluarga Zhao dengan aneh, mengulurkan cakarnya, dan meraih lengan baju petinggi itu, mengangkatnya seperti ayam. Apakah kamu sudah melihatnya? Di mana sekarang? Sengzi bertanya dengan suara dingin. Tuan Sengzi, tolong selamatkan hidupmu. Aku berkata. Keluarga senior Zhao merasakan niat membunuh yang menakutkan dari Sengzi, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka menggigil, dan berkata berulang kali. Katakan, atau mati. Putra suci itu mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Saya memang pernah melihat pisau panjang ini. Itu ada di tangan Su Fei, kakak senior dari Sekte Ziwei. Saya tidak hanya melihatnya, tetapi banyak orang telah melihatnya. Su Fei telah menggunakannya berkali-kali. Ini adalah pisau panjang yang aneh, dapat menutup ruang. Kata keluarga senior Zhao dengan cepat. Itu bisa menyegel ruang. Itu benar, itu adalah pisau yang aku cari. Katakan padaku, di mana Su Fei? Putranya tidak bisa menahan kegembiraan setelah mendengar kata-kata dari keluarga senior Zhao. Tuan Sengzi, biarkan dia pergi dulu. Su Fei sangat terkenal di Donghuang, dan mudah menemukannya. Dan kami berencana mencari waktu untuk menangani Su Fei ini. Tanpa diduga, dia mencuri barang-barang Lord Sengzi dan tiba cukup bagi Tuan Si Sengzi untuk menemuinya untuk menyelesaikan perhitungan dengan kita. Pangeran kelima berkata, itu bagus. Bawa aku, untuk menemukan Su Fei ini. Aku ingin pisau itu kembali. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran kelima, putra suci itu melepaskan keluarga senior Zhao dan duduk kembali di kursinya. Keluarga senior Zhao sangat lega hingga dia hampir pingsan di tanah. Baru kemudian dia menyadari bahwa pakaiannya semuanya basah oleh keringat dingin. Yang lainnya tuan dari hutan belantara timur juga diam-diam terkejut. Penindasan monyet Yin terbang ini sangat mengerikan. Tuan Sengzi, dunia mayat kita bermaksud untuk menaklukkan tanah air timur dan mengubahnya menjadi tempat untuk membangkitkan mayat tertarik untuk menaklukkan hutan belantara timur bersama kami. Setelah kita menaklukkan hutan belantara timur, Lord Sengzi dapat mengambil apapun yang dia inginkan. Bahkan jika Tuan Sengzi ingin memperlakukan Donghuang sebagai wilayah, dunia mayat kita juga dapat menyerahkan Donghuang kepada Tuan Sengzi. Petik 2. Pangeran kelima berkata, pangeran kelima mengerti bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menjilat putra suci ini. Menaklukkan belantara timur, juga bagus. Namun, apakah Anda memiliki tenaga kerja yang cukup? Meskipun kekuatan Donghuang tidak terlalu kuat, tidak mungkin untuk menaklukkannya dengan tenaga di sini. Petik 2. Putra suci memandang ke sekeliling aula, dan berkata, putra suci Anda dapat yakin bahwa dunia mayat kita sudah sepenuhnya siap. Petik 2. Pangeran kelima tertawa. Setelah menaklukkan kehancuran timur, saya ingin menyedot banyak otak manusia dan menggunakannya untuk berkultivasi. Petik 2. Putra suci mengangguk. Itu terlalu mudah, kami dapat mempersembahkan sejumlah besar otak manusia kepada putra suci sekarang, sehingga Anda dapat berlatih. Petik 2. Pangeran kelima tertawa. Baiklah, beri kami otak manusia secepat mungkin. Yang terbaik adalah menggunakan otak prajurit manusia. Otak manusia biasa yang belum berlatih tidak banyak berguna bagi kita. Semakin kuat pejuang manusia, semakin berguna otak mereka untuk kultivasi kita. Mari kita mundur dan berlatih sekarang. Ketika Anda perlu bertarung, pergi saja dan beritahu kami. Petik 2. Putra suci mengangguk. Saat berbicara, putra suci menatap tuan manusia di aula dengan mata dingin, menjulurkan lidah merahnya, dan menjilat bibirnya. Monyet terbang dapat menyedot otak manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Orang-orang kuat itu di hutan belantara timur di aula tidak bisa menahan napas, dan mereka tidak berani melihat langsung ke 8 monyet Yin terbang, karena takut menjadi sasarannya.
tidak manusiawi. Kami pejuang manusia hanyalah sumber daya untuk kultivasi mereka, jadi jauhi mereka sejauh mungkin dan jangan memprovokasi mereka. Petik 2. Salah satu master manusia Desolate Timur berkata kepada yang lain melalui transmisi suara. Kapan kita akan menemukan Su Fei itu? Petik 2. Putra Suci tiba-tiba bertanya kepada pangeran kelima. Untuk 8 monyet yin terbang, yang terpenting adalah mendapatkan kembali pisau Nether Yin, karena ini adalah senjata ajaib yang dianugerahkan oleh Raja Dunia Bawah, yang sangat penting. Jangan khawatir, tuanku, saya akan segera mengirim seseorang untuk menanyakan keberadaan Su Fei. Petik 2. Pangeran kelima menjawab, lebih cepat lebih baik. Baiklah, mari kita mundur dan berlatih. Putra Suci mengangguk. Pangeran kelima segera memerintahkan orang-orang untuk membantu 8 monyet yin terbang mempersiapkan ruang rahasia. Segera kirim orang untuk membantai sekelompok pejuang manusia, dan ambil kembali otak mereka untuk 8 master monyet yin untuk berlatih. Petik 2. Setelah 8 monyet yin terbang meninggalkan aula, pangeran kelima segera mengeluarkan perintah. Semua orang juga telah melihat bahwa ada 8 monyet yin terbang lagi di pihak kita. Kekuatan dari 8 guru monyet yin terbang ini sangat menakutkan, dan mereka dapat sangat meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Aku yakin tidak akan lama lagi kita bisa menaklukkan Eastern Wasteland. Petik 2. Pangeran kelima berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, jauh di dalam area penambangan Beihan kuno, sekarang dunia maya telah mengirim pasukan dalam jumlah besar, dan bersiap untuk menaklukkan hutan belantara timur. Masa sulit seperti ini mungkin merupakan kesempatan langka bagi kita alien prasejarah. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk keluar dari area penambangan kuno Beihan dan mengumpulkan sumber daya budidaya di Eastern Desolation. Petik 2. Makhluk berkepala Sphinx berdiri di udara, memandang keluar area pertambangan kuno dengan mata mengancam. Ya, kita bisa memanfaatkan kekacauan dan memasuki hutan belantara timur untuk menjarah. Petik 2. Makhluk dengan tubuh ular dan kepala manusia di sebelahnya mengangguk. Kalau begitu, segera kirim pasukan ke hutan belantara timur. Petik 2. Kata makhluk berkepala Sphinx. Markas besar Sekte Ziwei, di Menara Hantu. Senior, kamu akan menerobos ke alam primordial. Petik 2. Ye Yunfei datang ke tubuhku Guanzu dan berkata, benar, kesengsaraan guntur saya ada di sini. Petik 2. Ku Guanzu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat. Bab 1620. Saat berikutnya, di atas markas faksi Ziwei, ada awan gelap dan guntur bergulir. Master Kuguan dikirim keluar dari menara hantu dan mulai melewati kesengsaraan. 1 jam kemudian, Tuan Su, terima kasih banyak. Dengan bantuan Anda, saya akhirnya menerobos ke alam Hunyuan. Guru Kuguan datang ke Ye Yunfei dan berkata dengan penuh semangat. Dia telah lama terjebak di atas alam Daoyuan dan tidak dapat menerobos. Sekarang akhirnya terobosan. Selamat kepada Ku Guanzu atas terobosannya yang sukses. Sekelompok pejabat tinggi King Fengguan datang ke Ku Guanzu dan berkata serempak. Meskipun kuil King Feng selalu tersembunyi dari dunia, sebenarnya ia memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan ada sejumlah besar Master Daoyuan Realm di kuil tersebut. Selanjutnya, 6 Master, termasuk Patriark Gu dan Hall Master Mu, juga berhasil menerobos dan menjadi Master dari Primordial Realm. Dengan cara ini, pasukan Tianxuan memiliki 7 Master Alam Hunyuan. Kami faksi Ziwei juga memiliki Master Alam Hunyuan. Ye Yunfei melihat ke arah kuil leluhur. Ye Yunfei tahu bahwa Xuan Gui juga Master dari Alam Hunyuan sekarang. Sebenarnya, kura-kura hitam itu adalah Master Alam Hunyuan sebelumnya, tetapi setelah melalui beberapa pertempuran sengit, tubuhnya terluka dan kekuatannya anjlok. Sekarang tubuhnya telah sembuh total, dan dia sekali lagi menjadi penguasa alam primordial. Dan dia bukan Master Alam Hunyuan biasa. Itu tidak sebanding dengan Ku Guanzu, yang baru saja menembus Master Alam Hunyuan. Selanjutnya, dengan bantuan Ye Yunfei, sebagian besar Master di Profound Sky Army berhasil menembus dunia, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ye Yunfei juga memurnikan sejumlah besar pil yang khusus digunakan untuk membantu terobosan, yang membuat banyak anggota biasa dari Profound Sky Army menerobos satu demi satu. Dalam beberapa hari terakhir, di markas faksi Ziwei, hampir setiap saat ada orang yang menerobos. Ada banyak guntur kesengsaraan yang bergulir sepanjang waktu. Untungnya,
Ye Yunfei telah mengatur sejumlah besar formasi lanjutan di markas, sehingga guntur kesengsaraan itu tidak dapat menghancurkan markas. Belakangan, Ye Yunfei meminta mereka yang selamat dari malapetaka untuk meninggalkan markas dan pergi ke pegunungan terdekat untuk selamat dari malapetaka. Sambil menyempurnakan ramuan dan membantu semua orang mengatasi bencana, Ye Yunfei juga meluangkan waktu untuk memperbaiki susunan penjaga Sekte Ziwei. Ye Yunfei telah meminta Lu Yugam untuk mengirim orang untuk mengumpulkan sejumlah besar bahan formasi lanjutan, untuk memperbaiki formasi penjaga faksi Ziwei. Anak ini luar biasa, sangat sulit bagi orang lain untuk menerobos dan meningkatkan. Terutama membantu orang lain untuk menerobos dan meningkatkan bahkan lebih sulit. Tapi baginya, itu seperti bermain. Petik 2. Si Wei Pai di kedalaman markas, Xuan Gui tidak bisa menahan diri untuk berseru saat dia melihat guntur kesengsaraan yang mengepul di kejauhan. Senior Xuan Gui, pada saat ini, Ye Yunfei sudah tiba di depan kuil leluhur. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Xuan Gui bertanya. Saya berencana untuk belajar di kuil leluhur selama beberapa hari, kata Ye Yunfei. Berapa lama untuk memahaminya? Xuan Gui terkejut. Itu benar, beberapa waktu lalu, senior Xuan Gui datang ke sini untuk belajar dan mendapatkan banyak hal. Aku juga akan datang untuk belajar. Senior Xuan Gui, sampaikan kepadaku semua hal yang telah kamu peroleh di kuil leluhur beberapa waktu lalu. Ye Yunfei mengangguk. Baik, kuil leluhur ini adalah tempat dengan warisan terdalam dari Sekte Ziwei kami. Anda dapat belajar sesuatu di sini. Xuan Gui mengangguk, mengalir ke lautan jiwa Ye Yunfei. Aliran informasi inilah yang dia pelajari di kuil leluhur beberapa waktu lalu. Senior, kamu harusnya sangat akrab dengan formasi penjaga, kata Ye Yunfei kepada Xuan Gui. Ini relatif akrab. Xuan Gui mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah memperbaiki bagian dari formasi penjaga, yang seharusnya lebih kuat. Ini adalah bagian dari formasi yang saya perbaiki, tolong lihat baik-baik. Petik 2. Ye Yunfei menjentikkan jari, dan mengirim batu giok menyelinap ke di depan Xuan Gui, kata. Ye Yunfei telah menyerahkan kendali formasi faksi penjaga kepada Xuan Gui, dan dia sepenuhnya memegang kendali. Warisan sebenarnya dari Sekte Ziwei kita harus lahir. Kemudian, Ye Yunfei memasuki kuil leluhur, duduk bersila di depan patung Kaisar Ziwei, dan mulai memahami. Pada saat yang sama, kota Tianbai, markas tentara aliansi hutan belantara timur. Di dalam aula pertemuan, 5 pemimpin telah mengetahui bahwa markas besar keluarga Zhao adalah benteng umum dunia mayat di hutan belantara timur. Seorang mata-mata masuk dan berkata kepada 5 pemimpin pasukan koalisi. Ya, aku sudah menebaknya sejak lama. Dong Fang Bo mengangguk. 5 pemimpin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebuah pasukan koalisi berpangkat tinggi bertanya kepada kelima pemimpin itu. Ayo pergi langsung ke benteng umum dunia mayat dan lakukan pertempuran yang menentukan dengan mereka, kata Dong Fang Bo. Kekuatan dunia mayat tidak boleh diremehkan. Sekarang pasukan dunia mayat bergerak di sekitar kehancuran timur, menempati banyak area. Mengapa kita tidak memusatkan kekuatan kita? Pertama, pulihkan area itu satu persatu, hilangkan beberapa dari pasukan dunia mayat, dan akhirnya bunuh Zhao. Mari kita pergi ke pertempuran terakhir dengan mereka. Perdana Menteri Zhuo dari negara kuno Tianlong berkata dengan suara. Aku masih setuju dengan ide Dong Fang Hierar. Sekarang pasukan sekutu hutan belantara timur kita telah memusatkan lebih dari setengah kekuatan hutan belantara timur, dan kekuatan keseluruhan sudah cukup. Tidak perlu takut dengan pasukan di dunia mayat. Anda tidak perlu membuang waktu lagi, lawan saja mereka secara langsung. Titik. Ya, selama kekuatan utama dunia mayat dihilangkan, mayat yang tersisa tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika kita berurusan dengan skala kecil itu mayat pertama, itu akan membuang waktu kita dan menghabiskan kekuatan kita. Pada akhirnya, kita masih perlu melawan kekuatan utama dunia mayat, jadi tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Penatua Simen, dari Istana Pedang dikatakan. Penatua Simen benar, banyak pasukan koalisi berpangkat tinggi mengangguk. Selanjutnya, 5 pemimpin pasukan koalisi dan sekelompok pejabat tingkat tinggi berdiskusi dan memutuskan untuk memusatkan pasukan mereka dan menyerang markas keluarga Zhao untuk pertempuran yang menentukan dengan dunia mayat. Segera umumkan kepada seluruh Wilderness Timur bahwa pasukan sekutu Wilderness Timur kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan dunia mayat. Akhirnya, Dong Fang Bran berkata dengan lantang.
Setuju. 4 pemimpin koalisi lainnya mengangguk. Ngomong-ngomong, semuanya, karena akan ada pertempuran yang menentukan dengan pasukan koalisi, semua pasukan harus mengirimkan master sejati, jadi jangan menahan diri. Kalau tidak, dengan kita yang ada di aula sekarang, kita belum tentu bisa mengalahkan dunia mayat. Dong Fang Bo berkata dengan suara yang dalam. Ya, kita tidak boleh meremehkan dunia mayat. Semua kekuatan, terutama kita, harus mengirim master sejati. Perdana Menteri Zuo dari Kerajaan Naga Langit Kuno mengangguk perlahan. Petik 2. Laporkan. Baru saja menerima kabar bahwa Ziwei mengirim Su Fei untuk membentuk pasukan besar bernama Tentara Tianxuan, siap berperang melawan dunia mayat. Lu Yugang membawa semua kekuatan utama perusahaan perdagangan Sifang ke faksi Ziwei. Selain itu, beberapa hari yang lalu, ada cukup banyak orang asing yang masuk ke markas fraksi Ziwei satu persatu. Petik 2. Pada saat ini, seorang mata-mata bergegas masuk dan melaporkan. Haha, hanya dengan mengandalkan 2 kekuatan perusahaan perdagangan Sifang dan faksi Ziwei, Anda ingin membentuk pasukan untuk berperang melawan dunia mayat. Yang disebut orang asing mungkin hanyalah beberapa kekuatan kecil kelas 4 yang kurang dikenal. Bocah Su Fei itu hanyalah angan-angan, di luar kendalinya. Petik 2. Dong Fang Bo langsung tertawa. Koalisi yang dibentuk oleh Sekte Ziwei dan Bank Komersial Sifang sendiri benar-benar tidak dapat membuat perbedaan. Begitu mereka menarik perhatian dunia mayat dan mengirim pasukan untuk menangani mereka, mereka malah akan bunuh diri. Petik 2. Penatua Simen dari Istana Pedang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka ingin mati, biarkan mereka melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Yang terbaik bagi mereka untuk dimusnahkan oleh dunia mayat. Petik 2. Dong Fang Bo mencibir. Mendengar kata-kata Dong Fang Bo, beberapa pasukan sekutu tingkat tinggi tidak bisa menahan cemberut. Mereka semua merasa bahwa Dong Fang Bo terlalu berpikiran sempit. Sekarang ketika dia harus memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi dunia mayat, dia tidak bisa melupakan kebencian pribadinya. Segera, berita bahwa pasukan sekutu dari Wilderness Timur akan mengadakan pertempuran terakhir dengan dunia mayat menyebar ke seluruh Wilderness Timur. Markas keluarga Zhao, di aula yang penuh dengan mayat. Pasukan di hutan belantara timur ini benar-benar konyol. Beraninya mereka membentuk koalisi dan secara aktif memprovokasi pasukan kita di dunia mayat. Ini seperti mencoba memblokir lalu lintas. Pangeran kelima berkata sambil mencibir. Yang disebut pasukan sekutu dari kehancuran timur bukanlah apa-apa. Faktanya, jika kita di dunia mayat ingin menaklukkan kehancuran timur, tantangan terbesar adalah naga banjir tua dari klan monster kehancuran timur. Kata pria itu dengan suara berat. Tuan yang dikirim oleh Tuan Mayat akan segera datang ke Dong Huang, dan akan berurusan dengan naga tua itu. Naga tua itu sudah mati. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut sama sekali dengan naga tua itu. Segera pesan dan bersiaplah, hancurkan pasukan sekutu dari kehancuran timur. Setelah pasukan sekutu dari kehancuran timur dihilangkan, kehancuran timur akan benar-benar menjadi milik dunia mayat kita. Kata pangeran kelima. Mengikuti perintah pangeran kelima, orang-orang di dunia mayat mulai bersiap untuk pertempuran yang menentukan dengan pasukan sekutu hutan belantara timur. Berita dari kedua belah pihak menyebar, dan untuk sementara waktu, seluruh hutan belantara timur menjadi panik, dan suasana menjadi sangat tegang. Markas besar faksi Ziwei, di kuil leluhur. Ye Yunfei telah berada di sini selama 3 hari 3 malam. Momen tertentu, booming, suara gemuruh energi bergulir tiba-tiba bergema di kuil leluhur, dan seluruh kuil leluhur mulai bersinar terang. Sepotong kain kuning yang tergantung di patung Kaisar Ziwei mengepul dan meledak menjadi cahaya ilahi, dan prestise kekaisaran yang tak berujung dilepaskan darinya. Ini adalah prestise kekaisaran Kaisar Ziwei yang sebenarnya. Hari ini, akhirnya diaktifkan sepenuhnya. Ye Yunfei mengangkat kepalanya, melihat ke kain kuning, dan berkata dengan lembut. Beberapa waktu lalu, Suan Bui tercerahkan di kuil leluhur ini, dan telah mengaktifkan sebagian dari prestise kaisar. Selama 3 hari ini, Ye Yunfei bekerja keras atas dasar ini, dan akhirnya berhasil mengaktifkan semua kekuatan kekaisaran yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei. Boom! Gengsi kaisar yang tak terbayangkan menyebar dari kuil leluhur, berubah menjadi garis-garis tenda. Ungu yang mempesona, bersinar ke arah bumi di sekitarnya dan kedalaman langit, gemuruh. Pada akhirnya, seluruh dunia mulai bergetar sedikit, dan suara Dao Agung begitu keras hingga menembus langit.
Pergerakan di sini sangat keras, bahkan langit di atasnya sedikit bergetar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Eastern Wasteland merasakan pergerakan dari sini. Faksi Ziwei kami secara resmi kembali ke Wilderness Timur. Ye Yunfei berteriak keras, mengguncang langit. Haha, bagus, bagus, bagus. Mulai sekarang, di hutan belantara timur, siapa yang berani menggertak faksi Ziwei kita lagi? Xuan Gui melihat berbagai penglihatan di depannya, merasakan sesuatu di hatinya, dan tidak bisa menahan diri, tapi mengeluarkan suara keras tertawa. Bersambung.